Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan memvideokan simulasi bencana gempa bumi dan juga beserta cara-cara menghadapinya. Halo teman-teman, nama saya Diki Pratama dengan NIM 06120111. Saya Maria Grisela dengan NIM 661230126. Y'all could just shut the fuck up with the praise, 'cause we know that shit back. Wilayah Banten termasuk daerah yang memiliki potensi gempa bumi karena berada tidak jauh dari zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di selatan Pulau Jawa, serta dipengaruhi oleh aktivitas sesar lokal. Kondisi ini menjadikan masyarakat perlu memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai manajemen bencana, yaitu gempa bumi. Gempa bumi ini kan menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Jadi teman-teman, poin penting daripada menghadapi persoalan bencana gempa bumi ini, yaitu kalian harus tetap tenang dan menerapkan metode drop, hold on, and cover. Jadi metode ini telah digunakan dan menjadi standar internasional dan juga ditetapkan oleh BMKG sebagai salah satu cara yang paling aman untuk menghadapi bencana gempa bumi. Selanjutnya, kalian perlu ingat, jangan pernah mengambil resiko menggunakan lift dalam keadaan Kok bisa gitu ya? Saat gempa bumi terjadi, langkah utama yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan segera melakukan metode drop, cover, and hold on. Drop atau merunduk dengan menjatuhkan tubuh ke lantai, kemudian cover atau berlindung untuk melindungi kepala dan leher, serta berlindung di bawah meja atau benda yang kokoh. Serta hold on atau bertahan, yaitu pegang erat tempat berlindung hingga guncangan berhenti. Saat terjadi gempa, hindari berada dekat kaca, lemari, atau benda berat yang berpotensi jatuh. Jika memungkinkan, gunakan tas atau benda lain untuk melindungi kepala dari reruntuhan. Apaan sih orang keluar goyang? Setelah guncangan utama berhenti, tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Gempa susulan dapat terjadi dalam waktu singkat dan berpotensi menyebabkan kerusakan tambahan. Pastikan kondisi sekitar aman sebelum bergerak dan tetap lindungi kepala saat evakuasi. ingat metode drop, cover, and hold on. Semuanya langsung meja saya, cepat. Setelah guncangan utama berhenti, tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Gempa susulan dapat terjadi dalam waktu singkat dan berpotensi menyebabkan kerusakan tambahan. Pastikan kondisi sekitar aman sebelum bergerak dan tetap lindungi kepala saat evakuasi. Semuanya tunggu guncangan berhenti. Semuanya jangan bergerak dulu. Anak-anak semuanya kondisinya aman kan? Aman, Pak. Gak ada yang perlu kan? Aman. Oke, guncangan pertama udah lewat. Semuanya keluar secara teratur. Rahma, pimpin barisan depan. Tinggikan jarinya dulu. Maria, tarik nafas.
jalan pelan-pelan, jangan lari. Oke? Siapa? Siap. Ayo teman-teman, ikutin aku keluar. Setelah gempa berhenti, segera evakuasi diri secara tertib melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Gunakan tangga darurat dan hindari penggunaan lift. Lindungi kepala dengan tangan atau benda lain dan tetap waspada terhadap potensi reruntuhan. Segera menuju titik kumpul yang aman setelah keluar dari gedung. Dalam situasi darurat, penting untuk memastikan semua orang dapat dievakuasi dengan aman, termasuk penyandang disabilitas. Untuk membantu tunanetra, tawarkan bantuan dengan jelas, lalu biarkan mereka memegang lengan atau bahu sebagai panduan arah. Oke, semuanya untuk sementara kita berkumpul di sini dulu. Rahma bantu saya untuk periksa teman-teman mahasiswa yang lain. Oke? Oke, Pak. HP gua ketinggalan. Nurul, untuk kondisi saat ini gak memungkinkan buat kamu naik ke kelas. Tunggu semuanya tenang dulu, tunggu semuanya aman dulu. Nyawa itu lebih berharga daripada barang kamu yang ada di sini. Pak, ya maaf. Sepertinya aman semua Pak, cuma Maria terluka sedikit, tangannya lecet. Tapi saya punya tegakan di kelas, nanti jika kalian sudah benar-benar aman, nanti saya akan bantu obati dia. Dalam kondisi darurat, memiliki emergency bag atau tas siaga sangatlah penting untuk menunjang keselamatan. Tas ini sebaiknya sudah dipersiapkan sebelumnya dan disimpan di tempat yang mudah dijangkau saat terjadi bencana. Di dalamnya terdapat berbagai perlengkapan, termasuk alat P3K, sehingga ketika ada yang terluka bisa segera ditangani. Misalnya, jika ada luka ringan bisa dibersihkan dengan antiseptik yang kemudian bisa ditutup dengan perban atau plester. Dan jika terdapat luka serius, bisa segera cari bantuan medis dan hindari penanganan yang beresiko. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan, namun dampaknya bisa kita kurangi dengan kesiapsiagaan dan pengetahuan yang tepat. Dengan memahami langkah-langkah penyelamatan diri, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Ingat, tetap tenang, waspada, dan selalu siap menghadapi bencana.